Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk pengajian ekonomi yang ke-35. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan barokahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi ini. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau sampai di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah hadir pada pagi ini melalui Zoom dan streaming pada Parmusi TV. Dan tidak lupa yang kami hormati Ketua Umum Parmusi, Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisham M.Sos, dan yang kami hormati Sekjen, Bapak Insinyur Abdul Rahman Syagab, beserta seluruh jajaran pengurus harian pusat dan lembaga, serta pengurus wilayah, daerah, dan Dai Parmusi yang sudah hadir pada pagi ini di seluruh Indonesia. Bapak Ibu jamaah pengajian ekonomi sekalian, marilah kita sapa narasumber kita pagi ini yang sudah berkenan hadir pada pagi ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Laode M. Kamaludin, MSc, M.Eng. Beliau adalah Ketua Majelis Penasehat Parmusi dan juga Rektor UICI serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Alhamdulillah, Prof. Profesor sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof. Untuk mendapatkan keberkahan pada kegiatan pengajian ekonomi pagi ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Ulul Azmi SPDI. Beliau adalah Dai Parmusi Palu Sulteng. Baik, untuk tempat dipersilakan. Kafadul Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Disiplin santri, saya disiplin tidak, bersih tidak, saya bersih tidak, selalu harus يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفرن عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عندك الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Ulul Azmi SPDI. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Amin. rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Parmusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Desa Madani adalah sebuah manhaj dan program utama Parmusi dengan terbentuknya komunitas warga desa yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, mandiri dan sejahtera secara ekonomi, dan memiliki jiwa sosial dan gotong royong, tolong-menolong serta berilmu pengetahuan agama. Salah satu pilar Desa Madani yaitu terbentuknya kemandirian ekonomi di seluruh Indonesia. Dan salah satu program dalam rangka mengedukasi para dai, kami PBC atau Parmusi Business Center melakukan pelatihan ekonomi melalui pengajian ekonomi pada pagi hari ini untuk memberikan pengetahuan, memiliki jiwa entrepreneur dan memotivasi untuk bergerak dan berusaha. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Parmusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini tema yang kita akan angkat adalah pengajian ekonomi yang ke-35 kali ini, yaitu menggerakkan kemandirian ekonomi di Desa Madani Parmusi melalui digital.
Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Profesor Dr. Laode M. Kamaluddin MSc, M.Eng. Beliau adalah Ketua Majelis Penasehat Parmusi, juga Rektor UIC, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, Profesor, izin Prof. Yap. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Profesor Laode. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator Mbak Dewi dan para peserta pengajian Parmusi dengan tema ekonomi yang ke-35 pada pagi hari yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga dapat mengikuti majelis yang mulia ini. Yang saya hormati Ketua Parmusi, Sekjen, dan para peserta pengajian pagi hari ini. Oleh Mbak Dewi, saya dihubungi untuk mencoba menyampaikan tukar-menukar pemikiran dengan judul menggerakkan kemandirian ekonomi di Desa Madani Parmusi melalui digital. Nah, karena zaman ini adalah zaman digital, maka kemudian saya diminta untuk menyampaikan hal ini kepada kader-kader Parmusi dari seluruh Indonesia. Dan ada 3 unsur dari judul ini, yaitu Desa Madani yang tadi sudah dikemukakan, yaitu yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, memiliki kemampuan yang sangat baik secara ekonomi. Kedua, yang mengenai masalah kemandirian. Kemandirian itu artinya mempunyai sikap independen karena memiliki berbagai fasilitas dan sifat-sifat yang dimiliki. Nah, karena kita hidup di era digital, maka yang akan saya sampaikan itu masalah digital ekonomi. Apa itu digital ekonomi dan pengaruhnya terhadap Desa Madani ini. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Madani yang berbasis digital adalah sesungguhnya pemanfaatan, nah ini ya, big data, ini penting, kata baru nih. Big data dengan database berbeda, tapi big data dengan penggunaan artificial intelligence yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Madani itu sendiri. Sementara kemandirian itu kita definisikan untuk memudahkan kita di dalam penjelasan ini adalah yaitu kemampuan mandiri gitu ya. Kemampuan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi dan produksi di desa itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk kita semua ketahui bahwa perputaran ekonomi di desa itu kalau di analog namanya, di keadaan biasa-biasa, tidak memenuhi itu. Nggak memenuhi skala ekonominya. Tetapi dengan adanya digital, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu karena barang-barang kita kalau dikemas
dengan cara yang baik, mampu kita menembus pasar internasional. Nanti di video beberapa akan nanti memberikan contoh-contoh. Inilah digital ekonomi yang akan datang itu. Sebagaimana kita ketahui, digital ekonomi, potensi digital ekonomi di Indonesia ini cukup bagus ya. Ya, jadi Desa Madani tadi itu gitu ya. Desa Madani berbasis digital adalah pemanfaatan big data dan artificial intelligence yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan di bidang pertama ekonomi, kedua kesehatan, ketiga pendidikan, dan yang keempat pelayanan publik. Jadi di dalam Desa Madani itu harus ada unsur ekonomi. Untuk ekonomi digerakkan oleh orang-orang sehat, tentu pelayanan kesehatan menjadi penting. Walaupun sehat, tapi kalau tidak terdidik SDM-nya, tentu kemudian tidak menjadi akan terjadi itu Desa Madani itu. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Ya, artinya publik itu masyarakat desa itu sendiri harus mampu dilayani. Nah, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan ini harus dikerjakan secara digital. Apa itu secara digital? Yaitu penggunaan untuk sementara kita setuju dulu bahwa digitalisasi itu yaitu masalah penggunaan internet. Jadi digitalisasi prosesnya itu yaitu administrasi dengan pertama harus ada kaitannya dengan BPRS, yaitu Badan Perkreditan Rakyat ya, syariah, perbankan, agar masyarakat dapat ya mengakses berbagai penunjang atau fasilitas untuk kesejahteraan dengan lebih mudah dan leluasa. Itu gunanya BPRS. Itu harus selalu ada BPRS di desanya itu. Nah, infrastruktur yang diperlukan adalah literasi IT gitu dan digital dengan kompetensi digital. Nanti ini saya jelaskan. Unsur-unsur ini harus dibangun di dalam desa itu sendiri. Membangunnya itu tentu melalui hal-hal yang semua kita akan lakukan. Mengapa ini penting? Saya ingin memberikan bahwa dunia sekarang ini sudah berubah. Ya, dunia sekarang itu kita sudah masuk kepada yang namanya Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Kita semua tahu bahwa ada revolusi industri 4.0 dan itu melahirkan Society 5.0. Itu ya. Society 5.0 itu adalah suatu masyarakat yang seluruh kegiatannya itu di abad 21 ini dipengaruhi oleh artificial intelligence, Internet of Things, teknologi untuk mensupport kehidupan kita. Nah di Indonesia 56% dari total keuangan ekonomi digital itu ada di pedesaan. Nah, kalau di pedesaan itu kalau dibagi-bagi lagi, maka salah satunya itu singgah di Desa Madani. Tapi kan Desa Madani kita baru dalam tahap konsep, belum menjadi realita. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita harus membangunnya dengan baik. Nah, seperti apa sih gambaran desa Society 5.0 itu? Terus berikutnya ini. Jadi ini kita tidak bisa lari lagi dari itu. Jadi kehidupan umat manusia, solusinya di Society 5.0 itu tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia dan kehidupannya itu dipengaruhi, ini yang perlu kita perhatikan, oleh 3 unsur. Nomor 1, Internet of Things. Internet of Things itu artinya semuanya itu menjadi aplikasi gitu. Semuanya, kita semua untung ada COVID baru kita mengerti apa itu aplikasi. Misalnya kalau kita pesan makanan, GoFood,
Itu aplikasi namanya, aplikasi pemesanan makanan dari rumah tangga yang memproduksi kepada konsumen rumah tangga lagi untuk melayani. Dan karena adanya internet ini, ya hosting ini, maka kita ada yang bocor. Ada yang bocor ini, Gi. Baik. Nah, itu kemudian produksi-produksi itu nggak usah besar-besar, rumah tangga aja. Maka terjadilah bisnis antar rumah tangga yang membuat dan kemudian yang konsumen atau yang memerlukan, dan itu tidak perlu besar-besar. Jadi itu di desa itu dimungkinkan. Sebahagian masyarakat itu memproduksi, sebahagian lagi menjadi konsumen keperluan sehari-hari. Hal itu bisa dimungkinkan karena ada internet. Nah, alhamdulillah di Indonesia pengguna WA itu tinggi sekali jumlahnya. Pengguna WA di Indonesia itu jumlahnya itu mencapai suatu angka yang 196,7 juta orang. Jadi sampai di desa sebelum-sebelumnya. Bukan yang ini sebetulnya, yang satunya Mbak, yang terbaru. Sebelumnya kembali. Ya, bukan itu. Ya, tetap aja ini dulu. Saya menjelaskan dulu. Jadi masyarakat desa itu, ini walaupun gambarannya ke kota, ini terjadi di Jepang, itu karena ada pelayanan digital atau pakai internet itu, maka dimungkinkan di desa itu sendiri, satu kecamatan, ada pusatnya, desa madani, tapi mampu melayani kecamatan dan seluruh dunia karena ada internet. Produk-produk kita itu bisa, gitu ya. Kemudian ditayangkan, itu yang menariknya di situ. Nah, mobil-mobil sekarang ini tanpa supir. Kenapa? Karena ada aplikasi internet of things, sehingga itu lebih akurat. Arloji kita gitu ya. Nah, sekarang itu HP, sekarang itu menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mampu mensejahterakan. Nah, tapi semua itu hanya bisa dikerjakan karena ada big data. Jadi data-data masyarakat, data-data tentang desa, mulai dari pertanian, semua produk, semua pohon gitu ya. Itu harus dimasukkan dalam sebuah data karena itu kekayaan. Jadi kekayaan yang ada di dalam pedesaan itu sekarang ini dimasukkan di dalam, diambil data-datanya, maka kemudian data ini disusun dalam konsep big data, dan big data ini kemudian yang mengerjakan bukan manusia saja lagi, tapi kita hanya memprogram namanya big data ini dengan artificial intelligence, kemudian yang mengerjakan secara otomatis oleh artificial intelligence. Apa itu? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sebetulnya sederhana aja. Cuma matematik 1 tambah 2 sama dengan 3 kita masukkan ke komputer. Nanti kemudian namanya algoritmanya itu kemudian dia bekerja mengikuti semua kemauan kita. Jadi desa madani harus mau berpikir ke arah situ. Tidak lagi berpikir kepada bagaimana masyarakat itu bekerja saja. Tetapi tahap pertama adalah mindset cara berpikir itu diketahui bahwa internet itu penting, oleh karena itu harus ada pelatihan. Kemudian big data itu harus dibangun, itu sebabnya ada Universitas Cita Indonesia bisa membantu mensupervisi. Kemudian artificial intelligence yaitu termasuk di dalam satu integrasi yang tadi disebutkan, sehingga kemudian kita tinggal pencet HP kita, semua keluar apa yang kita inginkan, yang kita layani, dan sampai ke seluruh internasional. Kelihatannya itu seperti khayalan,
seperti halnya saya bilang saya ceramah-ceramah di Parmusi, dai berbasis era digital itu sekarang menjadi kenyataan. Kita juga harus bersyukur bahwa hikmah dari COVID ini memungkinkan kita tinggal di rumah, tapi keadaan ekonomi berjalan. Kira-kira itu gambaran Desa Madani di era digital itu seperti itu. Nah, itulah yang penting. Nah, sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka kemudian pertanyaannya, apakah hanya sekedar cerita seperti ini yang namanya kognitif atau hanya ilmu pengetahuan, hanya kita tahu tapi tidak bisa dikerjakan. Nah, oleh karena itu saya minta tayangkan dulu kasus video Desa Madani atau Desa Digital di Jawa Barat. Nah, itu baru bisa barangkali. Bisa ditayangkan videonya. Nah, ini. Kita nonton sebentar. Kawasan Desa Digital adalah suatu kawasan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya, yang terdiri dari beberapa desa di dalamnya dan membentuk suatu badan usaha desa bersama. Yang dalam hal ini salah satu usahanya bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kawasan Desa Digital merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa di Jawa Barat, dalam upaya untuk memberantas kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital. Dengan terbentuknya kawasan desa digital dan BUMDes bersama, akan mendorong desa-desa di Jawa Barat yang mandiri secara digital, dengan harapan dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Pembangunan kawasan desa digital tahun 2021 terdiri dari 33 kawasan yang di dalamnya terdapat 141 desa di 15 kabupaten di Jawa Barat. Nah, itu contoh konkret dari apa yang tadi saya kemukakan. Desanya seperti itu. Jadi Desa Madani itu tentu ada yang itu mahal, bukan mahal, tidak mahal juga. Nah, contoh yang kedua ya ini. Nah, ini gambarnya begini. Contoh realnya seperti tadi Jawa Barat sudah memulai, itu baru konsep juga. Nah, Desa Madani yang ingin dikembangkan oleh Parmusi harus dalam perspektif seperti itu. Jadi
mulai disosialisasikan dalam cara berpikir. Ini mindset ini. Kalau mindsetnya tidak seperti itu, kemudian belumlah itu akan menjadi desa madani. Nah, kalau di kota seperti apa? Karena kita ada kerjasama dengan DKI. Coba dibayangkan apa yang terjadi juga yang dilakukan oleh bagaimana anggur akar rata yang ada di Cilincing. Coba tayangkan satu lagi untuk membuat kita melihat kenyataan di dalam desa madani yang kita ingin gambarkan. Ada video berikutnya. Silakan putar video berikutnya. Ada lagi nggak video yang lain? Ada, Prof. Ada, Ya. Prof. Satu video Mantap. lagi. Ya, Mas satu Gigi. video lagi. Bagaimana pemerintah memainkan peran sebagai kolaborator dan warga sebagai co-creator. Belum Ini keluar, Mas Gigi, inisiatif videonya. awalnya dari warga. Bagaimana Nggak keluar itu videonya. Nggak keluar videonya, Mas Gigi. Ya. Nah, itu dia. Ya. pemerintah memainkan peran sebagai kolaborator dan warga sebagai co-creator. Ini inisiatif awalnya dari warga. Seorang warga bernama Sutarto, Pak Tarto, yang biasa menjaga di tempat ini, memutuskan untuk mengubah belukar menjadi kawasan untuk bercocok tanam. Dan apa yang terjadi? Perubahan yang luar biasa. Tempat ini kemudian menjadi sebuah tempat kita semua bisa belajar tumbuh anggur dengan variasinya. Ada berapa varian, Bu? Ini 70 jenis anggur. Jadi variannya banyak sekali. Nah, ini adalah sebuah lahan percontohan. Saya mengundang kepada pegiat masyarakat di seluruh wilayah Jakarta, sempatkan mampir ke sini. Kemudian belajar, lalu gunakan pengalaman di sini untuk menumbuhkan hal yang sama di tempat kita masing-masing. Berbasis komunitas ataupun berbasis keluarga. Bila di rumah ada lahan yang longgar, gunakan untuk tanaman anggur ini. Dan kita ingin agar anggur menjadi tanaman yang bisa ditanam oleh siapa saja dan bisa dimakan oleh siapa saja. Karena selama ini anggur asosiasinya harganya mahal. Nah, kalau bisa semua menanam, maka semua akan bisa menikmati anggur. Ada satu yang saya ingin garis bawahi, bahwa di sini panennya bisa berapa kali, Pak Tarto? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Bahkan Ukraine sampai belajar ke sini. Karena di sana hanya panen berapa? Setahun sekali. Sementara di Cilincing ini bisa sampai panen 2 kali. Jadi kita berharap agar manfaatkan tempat ini untuk pembelajaran. PKK supaya yuk rame-rame datang ke sini. Kemudian DKPKP aktif kampanyekan. Ya, itu 2 video ini sebetulnya tidak ada yang susah. Hanya yang susah itu pikiran kita. Ketika sesuatu kita sebut susah, ya susah. Tapi kalau kita sebut itu mudah, ya mudah. Karena pandangan yang mudah itu memberi jalan untuk kemudahan juga. Itu penting sekali yang saya ingin sampaikan di dalam konteks ini. Jadi, Society 5.0 dengan menggunakan digital ini, itu adalah hari depan. Jadi, coba dilihat. Sederhana saja kan. Misalnya hasil-hasil yang
rumah kita itu, karena itu dikumpul dalam suatu desa, dikomandani oleh seorang dai gitu ya, Desa Madani kita ini, karena dengan wibawa dia, dengan kemampuan tadi saya kemukakan, harus ada kemampuan manajerial atau mengatur ya pelayanan, dan semua dibikin pakai internet sehingga tidak menyulitkan. Kemudian hasil-hasil kita itu juga dibuat packaging namanya. Packaging itu yaitu kemasan. Kemasan yang indah disesuaikan dengan khas kita, dibuat. Pak Ketum itu mempunyai kemampuan desain yang bagus sekali tentang berbagai produk tergantung keperluan dari desa itu. Nah, ini semua kemudian melalui internet dilempar ke seluruh dunia. Masa penduduk dunia 7 miliaran orang tidak ada yang tertarik? Pasti adalah. Nah, akibat dari ketertarik terciptalah pasar. Itu ya. Nah, dari pasar udah ada yang mau beli, timbul kemudian pertanyaan bagaimana logistiknya. Nah, hal-hal yang seperti ini di dalam Desa Madani harus diperkenalkan kepada masyarakat. Tadi Pak Tarto yang Pak DKI itu, dia mulai, kemudian tentu dibantu disupervisi tentunya. Nah, UIC itu melakukan supervisi seperti itu kepada masyarakat juga gitu, karena itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat secara digital. Jadi UIC itu ada tugas dari sebuah perguruan tinggi itu kan ada 3 minimal, tapi UIC itu ada 4. Nomor 1 melakukan pendidikan. Nah, di dalam konteks ini SDM penting. SDM kita ambil yang muda-muda sambil kita siapkan infrastrukturnya, persiapan lahannya, dokumen-dokumen supaya itu legalnya itu dipenuhi. Mulai kita didik juga orang, kirim kuliah gitu ya. 1 itu SDM-nya. Kedua, yang penting juga itu adalah penciptaan pasar. Jadi kita pasar internasional sekarang, tidak lagi pasar lokal-lokal saja. Walaupun kita di desa manapun, kita bisa menembus pasar dunia. Saya ada contoh lain, saya di Konawe sana di Kendari, saya himpun 1 desa, 1 kecamatan, dan dikelola oleh cuma 3 orang gitu ya. Kemudian masalah padi yaitu 2.300 hektar yang dimiliki oleh 700 kepala keluarga, dibina secara digital, kemudian menanam, hasilnya dikumpul, kemudian diekspor ke Jerman karena menggunakan pupuk yang sesuai dengan Eropa. Memang di dalam konteks ini tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Nah, inilah. Nah, di era digital itu tidak bisa main sendiri, harus kolaborasi. Nah, kolaborasi yang paling baik itu Parmusi, udah satu kolaborasi internal, tetapi tidak cukup Parmusi saja, harus kolaborasi dengan perguruan tinggi yang mempunyai ideologi sama gitu ya, yaitu memajukan umat. Kemudian kolaborasi juga dengan aspek keuangan, karena semua harus dihitung secara ekonomi, karena ini Desa Madani ekonomi mandiri itu harus dihitung. Nah, untuk menghitung ini kan harus kembali lagi SDM kita bangun. Walaupun itu anak desa, jangan dianggap anak desa itu. Bayangkan aja, seorang anak desa pengamen di Banyuwangi bisa menggoyang istana hanya dengan lagu. Bayangkan aja, anak kecil, masih tamat SD nanti ini. September ini tamat SD, baru masuk SMP, dengan lagunya saja bisa menggoyang. Jadi istana tergoyang, istana di demo tidak goyang, tapi seorang anak kecil, presiden pun ikut goyang. Dan semua hadir. Bayangkan itu, jadi jangan dianggap enteng, seorang pengamen saja bisa menggoyang Republik Indonesia melalui lagunya. Jadi hal-hal yang seperti ini, genuine namanya. Itu ada, dan itu harus hidup di dalam semangat Desa Madani yang ingin mandiri dengan menggunakan digital. Begitu dia viral, seluruh dunia melihatnya. Duta besar pun kemudian ikut bergoyang. Ini contoh saja kreativiti yang mampu
memukau semua orang. Begitu pula di Desa Madani. Impian kita adalah ada salah satu contoh Desa Madani yang ada di Parmusi ini, kemudian menjadi rujukan orang sehingga orang datang belajar kepada kita. Seperti halnya kebun anggur yang di Tanjung Priok tadi itu yang dilakukan. Itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan pada pagi ini, bahwa tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah ada di pikiran kita. Begitu kita anggap itu sulit, maka sulitlah ya. Kemudian kalau gampang, maka gampanglah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memberikan kita jalan kepada mereka yang bersungguh-sungguh, kemudian mereka yang niatnya baik, kemudian dia terus ada istiqomah. Nah, itu gunanya kita. Istiqomah itu bukan sabar. Istiqomah itu terus dengan cita-cita ini, dan kemudian kapan itu terwujud amat tergantung seberapa cepat kita menyiapkan satu, sumber daya manusianya dulu. Baru yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur akan datang sendiri kalau dia lihat di situ ada potensi. Dan kemudian gambaran pasar. Nah, hal-hal yang seperti ini di Desa Madani harus hidup. Jadi jangan kering gitu ya. Di dalam pandangan-pandangan global, jangan lupa pasar kita itu seluruh dunia. Siapa yang tertarik, kemudian itulah yang menjadi pasar kita. Itu yang sebetulnya logika berpikir begitu itu yang diperlukan. Karena di era digital ada satu pandangan bahwa gagasan menarik uang atau uang ikut gagasan, atau the money follow the idea. Jadi uang itu mengikuti gagasan. Nah, inilah gagasan Desa Madani di dalam perspektif digital yang saya lihat itu. Nah, itu juga yang kemudian Universitas Insan Cita itu kan gagasan mula-mula. Kemudian dimasukkan, kemudian sekarang itu menjadi viral, sehingga jumlah mahasiswanya alhamdulillah kemarin 5.000-an yang mendaftar gitu ya, ingin masuk ke universitas. Nah, di Desa Madani sama saja. Kan orangnya kita-kita juga yang begitu. Hanya kita mempunyai kesepakatan dan memulai dan go. Sekarang sudah dimulai, tetapi itu di dalam perspektif analog, bukan dalam perspektif digital. Hal ini penting. Nah, untuk bisa mendapatkan perspektif digital ini, maka tahap pertama bagaimanapun juga semua pemangku kebijakan dari Parmusi ini harus menyadari harus ada digital mindset dulu, ada literasi digital dulu. Oleh karena itu, kalau sudah masalah literasi digital, pertanyaannya di mana kita harus belajar? Tidak semua universitas memberikan kemampuan digital yang ada kaitannya dengan cita-cita Desa Madani. Sebagai contoh misalnya, berikutnya, slide berikutnya yang ingin saya berikan. Ya, terus ini terlalu besar ini. Terus, nah ini dia. Jadi di Universitas Insan Cita Indonesia itu ada digital platform untuk ekonomi independen. Tahap pertama harus ada digital literasi. Nah, inilah digital literasi. Ternyata hasil survei yang kita lakukan atau pengamatan yang dilakukan oleh Universitas Insan Cita Indonesia, maka semua orang ini gagap teknologi. Tidak apa-apa gagap. Kan tahun 56 juga orang tidak bisa nulis, tapi belakangan kita sekarang pandai menulis. Nah, jadi Desa Madani ini harus didesain menjadi short term dan long term. Nah, short term-nya harus melek dulu, melek IT. Jadi bagaimanapun juga di desa itu tidak bisa dihindari harus ada laptop. Nah, karena yang senior itu sudah begitu, generasi X itu seperti yang melihat laptop itu sakit kepalanya, kecuali HP karena cuma WA saja yang utility yang lain tidak bisa digunakan, maka kita ambil yang muda-muda di desa itu sebagai dai-dai muda kita itu di training dulu. Nah,
training minimal yang harus bisa dimiliki oleh semua pengelola dari Desa Madani itu adalah pertama, mereka harus mampu membuat website. Karena hidup sekarang itu di website. Individual itu sumber informasi. Maka harus ada platform website-nya. Tapi website tanpa ada isinya itu kemudian menjadi tidak terlalu menarik. Nah, oleh karena itu maka dai-dai itu harus mempunyai kemampuan, yaitu literasinya di bidang bagaimana membuat 3D animasi. Animasi itu apa? Yaitu dia harus bisa membuat benda-benda mati itu bisa bergerak dengan 3D, 3 dimensi. Nah, berikutnya kemudian mereka harus mampu membuat foto-foto kemudian bisa diedit menjadi sebuah cerita. Nah, dengan adanya website, kemudian dengan kemampuan animasi, dengan 3D, dengan kemampuan mengedit foto, kemudian dia bisa streaming. Itu dasar pertama yang harus dimiliki dari kemampuan SDM. Nah, barulah kemudian kita masuk kepada bagaimana dengan kemampuan ini dikaitkan dengan pasar, dikaitkan dengan produksi, pelayanan, kesehatan, kemudian pendidikan. Sehingga komuniti Desa Madani itu melengkapi hampir semua unsur-unsur pelayanan dan produktivitas yang diperlukan agar desa itu bisa mandiri. Sekali lagi, kalau diharapkan ke pasar desa tidak pernah akan mandiri, tapi dengan adanya digital pasarnya itu bisa ke kota, bisa ke provinsi, bisa ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kalau itu volumenya besar, maka kemudian itu memungkinkan kemudian desa itu kemakmurannya tinggi sehingga itu menjadi baik. Contoh yang paling sederhana lah, di Pare itu ada kampung bahasa Inggris. Seluruh Indonesia semua datang ke sana karena dia tahu bahwa kalau dia ke Pare pasti bisa ke bahasa Inggris dan bisa sekolah ke luar negeri, sehingga pasarnya diciptakan. Sama saja Desa Madani itu didesain dulu setiap desa apa komoditasnya, dan komoditas itu sudah harus komoditas yang internasional, tidak bisa atau nasional minimal, kebutuhannya bisa. Nah, itu perlu perhitungan dan perlu ada tim kecil yang selalu mendampingi, maka perlu pendampingan itu. Nah, itulah yang sebetulnya menarik di dalam pengembangan Desa Madani kita ini. Nah, berikutnya kalau kita lihat di dalam platform berikutnya, itu dirancang itu untuk desa-desa, kota, internasional, semua ada. Karena semua punya artificial intelligence. Jadi kitanya sedikit, tetapi kan dibantu oleh artificial intelligence, sehingga semua insya Allah bisa dikerjakan secara baik dan tingkat presisinya, ketepatannya itu sangat akurat gitu dibandingkan dengan manusia. Kita kan sering lelet gitu ya. Kalau mesin tidak bisa lelet, itu aja dia lakukan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sekarang ini diperlukan oleh Desa Madani. Saya mulai menghindari untuk lecturing, yaitu mengajar. Saya tidak mengajar, tapi lebih kepada mentoring, bagaimana caranya kita membuatnya, karena itu supaya kita terlibat. Saya teringat apa yang dikemukakan oleh Thomas Jefferson. Dia bilang, teach me and I forgot. Kalau kita hanya ngomong saja, dilupakan orang. Tetapi kalau kemudian yang kedua, dia kemukakan bahwa show me, tunjukkan kepada saya, Pak, itu, dan saya ingat kalau ditunjukkan. Tetapi menginvolve semua orang dalam kegiatan ini dan dia belajar, learning namanya. Sehingga kemudian timbul budaya digitalnya dengan mindset digitalnya, sehingga terjadilah transformasi ekonomi. Nah, hal-hal ini penting kita sadari sebagai pengurus dari Parmusi, pembina dari Desa Madani itu, sehingga para kiainya itu kita jangan berpikir
uang dulu. Enggak, uang itu ya datang. Pengalaman menunjukkan uang akan mengikuti gagasan yang memberi manfaat kepada banyak orang. Waktu kita berpikir nggak perlu uang, butuh kreativitas saja. Setelah itu jadi, baru kita pikir bagaimana mencari dananya. Itu sebenarnya biasa kita lakukan dan sudah dilakukan. Kita mau camping itu kan kita bicarakan campingnya dulu, siapa di mana, baru kita ada satu divisi mencari dana agar itu terselenggara. Nah, di dalam Pesta Madani, konsepsi berpikirnya juga harus sama dengan itu. Nah, pengalaman saya 60 tahunan bergerak di dunia kegiatan pendidikan itu, saya sampai kepada pandangan-pandangan seperti itu, bahwa ini tidak bisa lagi hanya lecturing, hanya kita omong-omong begitu, tapi harus ada contoh-contoh pilot project-nya. Lihatlah tadi Pak Gubernur DKI menunjukkan itu, bagaimana seorang inisiator itu dari masyarakat, itu Desa Madani, kemudian gubernur memberi supporting dan itu udah janji dia. Tapi janjinya itu kan kalau kita memulai, kalau kita minta dari dia terus baru kita suatu mimpi, enggak jadi. Harus ada yang bukti. Dan inilah sebetulnya challenging atau tantangan bagi kita di Parmusi. Kesempatan sudah diberikan. Saya dengar sendiri pada waktu kemarin itu Pak Gubernur akan memberikan kesempatan. Cuma pertanyaannya seperti apa desa kampung Madani kita itu di Jakarta. Itu kita yang menentukan, bukan gubernur. Gubernur memberi fasilitas. Saya kira beberapa hal penting seperti itu sebagai pengantar untuk diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangannya itu karena memang kekurangan saya sebagai manusia, ciptaan Allah itu sendiri. Saya berhenti di situ supaya membuka peluang untuk berdiskusi, bertanya. Itu saya sekarang menganut paham itu. Tidak menghabiskan waktu untuk ngomong sendiri, tetapi kemudian yang lain hanya mendengar. Nah, platform UIC itu sudah sangat digital ya, pakai artificial intelligence, big data, konektivitas, blockchain, maka pusat kreativitas sudah di situ. Ini kampusnya memang kampus yang penuh kreativiti, yang dipimpin oleh yang muda-muda, didampingi oleh para senior. Insya Allah ini adalah model yang akan menjadi model pendidikan Indonesia ke depan ini yang populer. Mumpung yang memimpinnya ini adalah Parmusi, ya saya berharap Parmusi mengambil manfaat dalam kepemimpinan ini. Kalau orang lain belum tentu Parmusi dilihat ya. Saya kalau Parmusi itu saya selalu tergerak untuk membantunya. Saya kira itu Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Profesor Laode. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Profesor Laode, yang tentunya banyak menginspirasi kita semua pada pengajian ekonomi yang ke-35 kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian dan pemirsa TV Parmusi yang telah berkenan mengikuti streaming pada pagi ini, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada pengajian ekonomi di minggu depan, yaitu pengajian ekonomi yang ke-36. Tidak lupa kami mohon dapat mensubscribe, like channel Parmusi TV. Baik, kita tutup pengajian ekonomi pagi ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.